Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlon Novianto Nugroho. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengertian interaksi menurut para ahli. Yang pertama menurut Sojourner Sekanto. Sojourner Sekanto juga mengungkapkan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Sedangkan menurut Gillen, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Sedangkan menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Adapun ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu: yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu terlebih dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak sosial yang bersifat primer terjadi secara langsung seperti bertatapan muka. Sedangkan kontak sosial yang kedua itu bersifat sekunder. Kontak sosial terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti surat elektronik, bahkan melalui pesan dan media sosial. Sedangkan yang kedua, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu: 1. Komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Sedangkan yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator.
Pesan biasanya bersikap informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Sedangkan yang keempat yaitu adalah media. Media adalah perantara menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Yang berikut atau yang terakhir, efek. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi mendapatkan pesan dari komunikator. Adapun jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial dengan individu itu adalah jenis yang pertama. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Adapun contoh interaksi sosial dengan individu dengan individu, itu yang pertama, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mengajak bermain sepeda bersama adik. Yang ketiga, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Dua, jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang, yang kemudian informasi disampaikan akan didengar oleh banyak orang atau kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu yang pertama, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang kedua, menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Yang ketiga, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu acara. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antara kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati, karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Adapun contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama, para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang kedua, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Jadi baik, dari pelajaran hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik pertemanan, bahkan bisnis, untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain,
Setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ini selalu terus menghasilkan kemampuan interaksi sosial. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu, bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak akan dalam pemikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan memberikan soal latihan supaya kita bisa mengerjakan dan teman-teman bisa menyelesaikan atau memberikan jawaban di bawah kolom komentar. Jadi soal yang pertama, jelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi itu adalah 2 nomor yang akan teman-teman jelaskan di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.